Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sudah ceria semangat untuk monitor pergerakan harga khusus di XAU USD. Pagi ini kita akan melihat dulu bagaimana perkembangan terkini dari harga yang sudah berjalan. Diawali dari bullish yang cukup tinggi, ya, diawali dengan bullish yang cukup tinggi. Pemanasan hari pertama di pekan ini dimulai dengan tekanan buyer yang luar biasa tinggi hingga 1858, ya, sesuai dengan target yang kita baca dari beberapa hari yang lalu, bahkan dari minggu yang lalu. Sekarang sudah menembus 50 lebih, ya. Tentu petunjuk awal ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk nanti membaca potensi satu hari ke depan dengan melihat di time frame besar dulu di weekly. Kalau kita amati weekly-nya, karena ini awal pekan, setidaknya kita lihat di weekly-nya sudah dimulai dengan buyer. Kemudian di bawah masih berada di levelnya yang ditutup dengan posisi bullish yang besar. Sekali lagi, yang hari pekan kemarin bisa menjadi petunjuk bahwa buyer masih akan terus bergerak, ya, mendekati 1876, bahkan bisa nanti mendekati di 19, ya, angka 19,12. Tentu ini butuh proses, butuh waktu 1 hingga 2 minggu ke depan, ya. Tentu melihat kondisi terkini di minggu ini, bagaimana volatilitasnya, bagaimana isu-isu yang berkembang, kemudian sentimen market yang muncul seperti apa, kita lihat nanti di time frame lebih kecil di pergerakan hari. Kalau kita amati di daily-nya juga, ya, di daily-nya satu hari yang lalu, hari Jumat, masih ditutup dengan posisi bullish-nya, meskipun kalau kita amati dampaknya belum terlalu signifikan terhadap tren turun di hari-hari sebelumnya, bahkan dari beberapa minggu yang lalu. Namun demikian, tetap kita pahami bahwa buyer sudah mulai bergerak naik, buyer sudah mulai bergerak dengan kekuatannya meskipun naik turun. Dan kemudian hari ini juga didorong oleh buyer yang sangat kuat, diawali dengan bullish yang sangat kuat. Meskipun ditolak, tetapi jangan bersenang dulu, tapi jangan kita terlena dulu, karena penolakan yang ada bukan berarti akan kembali ke merah, tetapi bisa jadi menjadi tumpuan awal untuk selanjutnya nanti kembali naik dengan kekuatan yang jauh lebih besar, sehingga nanti harus hati-hati. Kemudian kita langsung di time frame kecil. Kalau kita lihat di time frame H1-nya, ini ada level yang cukup kuat juga di sana. Kemudian di sebelah bawah juga ada level. Ini artinya di minggu yang kemarin, hari Jumat, masih di fase konsolidasi setelah kuat naik, ya. Ini biasa menjadi karakternya. Jadi setelah tren kemudian konsolidasi, nanti akan kembali tren lagi. Atau bisa jadi juga nanti dia akan ditarik kembali hingga 18.11, ya. Tentu nanti kita melihat bagaimana volatilitas, bagaimana dia mampu menembus
level psikologisnya. Dari pergerakan yang ada ini kita coba mundur ke belakang dengan time frame lebih kecil, ya, dengan time frame lebih kecil untuk melihat secara detailnya, sehingga saya harus menandai ini adalah wilayah yang cukup berisiko, maka saya taruh di atasnya untuk manfaatkan peluang buy. Kemudian di bawah ini ada levelnya untuk hari ini cukup kuat di sini. Kemudian di sini juga ada level yang kuat juga di sana, namun demikian jaraknya cukup jauh. Kita coba untuk menandai dulu. Kemudian dari level ini kita tarik target kita, kalau kita mengambil masih cukup dekat ya, sehingga cukup beresiko. Sehingga saya mengambil posisi di bawahnya. Kemudian di sebelah kiri ada level dengan jarak yang cukup dekat juga, sehingga harus betul-betul hati-hati ketika kita mengambil peluang sell ya. Lebih baik kita dekatkan saja dengan target nanti di levelnya masih ada 400 500 sekian. Oke. Diawali dengan sell stop di sini. 1841 titik sekian ya. Silakan nanti diuji saja atau kita lihat, kita monitor ya. Tidak penting dia bergerak naik atau turun, yang paling penting adalah kita bisa memanfaatkan naik turunnya untuk taking profit di sana. Yang kedua, posisi buy stop kita tempatkan di 1850, sekian dengan dasar ini di atas levelnya, jadi masih tidak terlalu dekat dari level psikologisnya, karena di area itu berpeluang nanti memantul. Kalaupun nanti dia break, setidaknya mendekati level dengan targetnya nanti masih bisa kita dapatkan. Ya, meskipun tidak menyentuh ujungnya, setidaknya ada peluang yang bisa kita nanti dapatkan. Kemudian di sisi lain ya, di bawah ini ada level juga, kita bisa tempatkan lebih di bawah lagi dengan sell stop, tetapi kita harus ukur ya kira-kira kemampuan range-nya ya, yang kemarin sudah kita lihat. Ini hari Jumat hanya bergerak di 1700-an. Namun demikian bukan berarti tidak bisa lebih di sana, karena 2 hari yang lalu bisa jauh lebih panjang, bahkan 2 kalinya dari hari Jumat. Kita lihat di time frame H1. Oke, kita lihat di time frame H1. Kalau kita lihat di time frame H1 pergerakannya masih berada di range-nya ya, sehingga kita cukup 2 transaksi di bawah paling ujung kita taruh sedikit ya untuk koreksi ya. Ini kalau kita ukur dari 700 ya. Kita coba lihat dulu untuk wilayah koreksinya. Oke, kita tempatkan untuk koreksinya dengan sell limit di 1858 titik sekian. Diingat ini hanya koreksi karena
ketika nanti breakout bisa jauh lebih panjang ke atas, dan kita harus antisipasi baik dengan buy stop atau bahkan dengan cut loss ketika batasan resiko sudah terpenuhi ya, karena ini trennya masih kuat ke atas ya. Kecenderungannya masih kuat ke atas, dengan tetap memperhatikan levelnya ketika nanti breakout di 18.58, hati-hati di situ, berpeluang akan lanjut lagi. Sekali lagi, ketika menembus levelnya maka segera kita antisipasi, kita manfaatkan peluang yang ada, tetap memperhatikan resikonya, tetap kita pertimbangkan semua alternatif untuk nanti melakukan recovery-nya. Di posisi bawah untuk limitnya ya, kita tempatkan cukup jauh di 18.18 ini, buy limit 18 titik sekian, ini untuk manfaatkan koreksi ya, sekaligus bisa menjadi area reversalnya nanti. Oke, tidak banyak bisa kita berikan untuk hari ini, setidaknya bukan banyaknya transaksi yang kita lakukan, tetapi kualitas yang kita lakukan itu akan menentukan kualitas trading kita. 1 kali 2 kali transaksi yang terpenting memenuhi target kita, daripada 10 transaksi tetapi jatuh dan pada akhirnya merugikan kita. Sekali lagi, jangan lupa selalu gunakan money management yang sehat, risk management yang tepat sesuai dengan gaya trading kita, sesuai dengan sistem trading kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sedikit pemetaan kecil ini. Jangan berpikir dan jangan hanya kita melihat peluang dari naik dan turunnya, tetapi siapkan semuanya, siapkan simulasinya. Tidak terlalu penting marketnya sesuai dengan analisa atau tidak, karena yang paling penting bagaimana kita mampu mengendalikan resiko kita, mampu membaca peluang dengan baik, dan tentu bisa menjaga konsisten profit kita dengan baik. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 arah.